Ini adalah seorang pembunuh cewek paling tragis yang saya terlihat. Bertahun-tahun pembunuhan telah meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Hari ini dia harus jatuh ke miskin dan hidup di gang. Bahkan seorang preman di ujung jalan berani melambaikan tangan dan kakinya untuk meminta uang perlindungan padanya. Tahun itu, untuk menebus dirinya untuk saudara perempuannya, Sebin meminjam 100.000 won dari para gangster. Sampai ini sudah lewat 3 tahun, dia belum membayar selesai hutang untuk mereka. Pada akhirnya di tengah malam, gubuk sementara dirusak oleh orang lain, jatuh ke adegan di mana langit bersinar di bumi. Penampilan miskin seperti itu, tapi tidak siapa terduga bahwa Sebin pernah adalah seorang pembunuh yang paling kuat. Untuk membayar hutang, dia bahkan menerima misi paparazi. Lebih lucu bahwa tujuan kali ini adalah seorang pria bungkuk tapi sangat jujur. Tidak ada cara, siapa bilang dia kekurangan uang. Dia hanya harus pergi dengan Paman Do-hun untuk belajar memasak. Hal membuatnya tidak dipercaya adalah paman yang baik hati ini, bahkan ikan pun tidak tahu cara bersisik. Sebin benar-benar tidak tahan, jadi mengingatkan paman itu sebuah kalimat bahwa dia menyadari kebenaran. Saat melihatnya, kedua mata seperti bercahaya, penuh rasa hormat dan kasih sayang. Tidak terduga, paman ini juga sangat ramah. Kebesokan hari, dia dengan aktif menggoda Sebin. Memasak adalah seni, makanan adalah mahakarya. Apapun yang dia katakan adalah kebenaran. Tapi ketika makanannya keluar dari oven, gurunya berkomentar seperti ini. Itu sangat susah untuk menelan. Tapi, untuk bersama orang yang lucu. Kehidupan yang gelap Sebin juga diterima dengan senang-senang yang kecil setiap hari. Untuk segera mengakhiri misi pelacakan ini, dia harus mengingatkan Do-hun. Jangan pergi ke keliling lagi, harus pulang rumah awal-awal. Tidak terduga, kata-kata ini disalahpahami oleh pamannya bahwa dia tertarik padanya. Dia sangat senang saat berjalan dan bernyanyi terlihat sangat cinta hidup. Rusak semua ya. Kurang tahu kenapa gangster berusaha keras untuk menyuruhnya mengawas paman ini. Jadi dia mulai malas, bersama sahabatnya berjalan-jalan. Bersama makan, menyanyi dan menari untuk dikurangi stres. Tapi hari-hari senang sudah lewat, gangster sudah menemukannya. Tidak hanya mengkritik Sebin karena tidak rajin bekerja, juga tetapi curiga dia berbohong. Berkata bahwa paman itu setiap hari selalu masak makanan, bagaimana bisa menjadi sosok legendaris seperti itu? Legendaris sih? Apakah kamu sudah salah paham? Seorang paman ini berdiri untuk menunggu kekasihnya. Tidak terduga. 踉跄爬起来的他，已经没了刚才的温柔。 Matanya penuh jahat, langsung pergi ke menuju mobil yang baru menyebabkan kecelakaan. Sepukulan sudah memecah kaca jendela, meraih ke dalam untuk mencoba menarik pengemudi keluar. Tidak terduga ini adalah pengemudi wanita. Seorang gadis berlari datang, saat dia melihat orang yang menyebabkan kecelakaan itu, dia tertegun untuk waktu yang lama. Ialah seorang sahabatnya. Tidak ada cara, Sebin berpura-pura belum kenal, sebelumnya harus merawat paman itu dulu. Sedangkan sahabatnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri keluar tempat kejadian. Namun, paman segera mencatat nomor plat. Ternyata, Paman Do-hun pernah adalah seorang bos kedua di kelompok gangster terbesar di Korea Selatan Bang Dong-seok. Muak dengan hari-hari pertempuran dan pembunuhan, ia memilih untuk mundur ke sebuah desa kecil di perbatasan terpencil. Tapi beberapa hari yang lalu, bos gangster sudah dibunuh dan meninggal. Dalam wasiat, nama Do-hun dipanggil untuk menggantikannya sebagai pemimpin. Tapi dia tidak ingin berhubungan dengan dunia bawah lagi. Jadi sudah dibakar wasiat di depan mata orang-orang. Syaratnya adalah pasti menangkap pembunuh yang membunuh bos. Pohon yang tenang yang anginnya tidak mau berhenti. Siapa yang akan membiarkan seseorang seperti itu menggantung di atas kepala mereka? Itu sebabnya bos baru pergi ke organisasi pembunuh dan menyuruh mereka mengatur penembak jitu terbaik. Tapi tidak siapa ingin berhubungan dengan membunuh bos kedua gangster. Pada akhirnya, pencarian ini didorong ke kepala Sebin. Tapi melalui hari-hari yang dekat, kebaikan dan humor pamannya dengan sukses memenangkan hatinya. Melihat saudara yang baik sudah lama tidak berani bertindak. Sahabatnya sudah khawatir masalah ini jadi menyebabkan kecelakaan mobil. Bos baru setelah mengetahui bahwa pembunuhan itu gagal jadi pasti membunuh orang dan menjaga mulut. Segera berurusan dengan mobil dan sahabat Sebin. Melihat mobil sahabatnya diambil dari danau. Sebin berpikir bahwa ini pasti balas dendam Paman Do-hun. Pada akhirnya dalam penyesalan dan rasa bersalah, dia sudah menghilang akal. Sebin dengan sendiri kembali basis pembunuhan gunakan nyawanya untuk menukar sebuah senapan. Menemukan anak laki-laki Big Han yang selalu diam-diam jatuh cinta padanya untuk meminjam ruang rehab.
Setelah beberapa saat manipulasi, sebuah senapan yang nyaman telah ditingkatkan dengan mudah. Melalui pencari telepon, dengan mudah dia menemukan tempat Do-hun memulihkan diri. Dan diambil waktu liburan, dia mencari posisi untuk sniper di gedung seberang. Sekarang semuanya sudah bersiap, hanya menunggu malam tiba. Ternyata, saat dua orang bersama belajar masak makanan. Pada sesuatu hari, telepon Do-hun dirusakkan. Adalah Sebin bersamanya membeli telepon yang baru dan diambil waktu untuk simpan nomor telepon masing-masing. Install aplikasi lokasi di telepon Do-hun. Saat malam tiba, dia menghela nafas. Dengan cepat pasang senapan dan bidik pria itu. Seorang pria yang tidak takut mati ini menggoda gadis lain di bawah lensa senapan. Pembunuh Sebin ragu-ragu selama waktu lalu memutuskan untuk menembak. Telepon tiba-tiba mendereng. Ternyata orang yang Do-hun adalahnya. Sudah selesai. Sangat sulit untuk memutuskan untuk mengambil tindakan tetapi dihentikan oleh pria itu. Emosi naik turun dalam sekejap membuatnya lelah dan letih, terhuyung-huyung ke bawah. Setelah mengirim pesan untuk Do-hun, dia pingsan. Saat bangun, dia sudah berbaring di tempat tidur. Bagaimana pakaian ini? Penjelasan paman seperti ini. Dokter menyuruhku bantumu diganti ya. Aku bersumpah saat itu aku menutup mata ya. Baiklah, melihat penampilan yang malu Do-hun, dia tidak peduli. Tapi sekarang dia sudah tenang. Jadi dia memutuskan untuk berbicara semuanya untuk Do-hun. Belum selesai kata, dihentikan oleh paman itu. Benar ya, Do-hun sudah tahu semuanya dari awal. Hanya tidak ingin membuatnya bingung. Jadi begitu, mengambil waktu, tubuh Sebin belum sembuh, kedua mereka menciptakan kenangan indah bersama. Bersama minum teh susu, bersama menonton film, nyanyi bersama. Ambil foto bersama dari tahun 90-an. Tapi hari-hari yang senang sangat pendek. Do-hun menjatuhkan Sebin yang mabuk ke sofa. Lampu merah tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Sebin melihat begitu segera bereaksi, dengan buru-buru menutup tirai. Dan menceritakan segalanya kepada Do-hun. Setelah mendengarkan mereka semua, dia terdiam. Jika dia masih menemukan pembunuh bos gangster. Jadi Sebin yang tidak menyelesaikan misi pasti akan membunuh sebelumnya. Tidak ada cara, karena amannya, Do-hun harus memilih untuk berkompromi. Tapi saat Do-hun hendak tersembunyi, bawahannya memberinya berita lain. Sahabat Sebin belum mati, hanya dijual ke pabrik garam. Jika Sebin tahu, pasti akan menyelamatkan sahabatnya. Bagaimana Do-hun bisa yakin untuk membiarkannya pergi sendiri? Jadi kedua orang ini segera mengemudi mobil ke pabrik garam. Lewat sehari yang pergi. Saat dekat sampai, Do-hun menyarankan agar dia menginap malam ini. Besok kita harus bertindak. Tapi kebesokan hari pada pagi, Sebin menyadari Do-hun sudah menghilang. Benar ya, bagaimana dia bisa membiarkannya menempatkan dirinya dalam bahaya? Jadi malam kemarin, saat dia tidur, Do-hun sudah mengemudi mobil ke pabrik dalam malam. Tapi dia tidak terduga bahwa seseorang selangkah lebih dulu. Ialah seorang laki-laki yang diam-diam jatuh cinta dengan Sebin Big-han. Dia tidak hanya datang satu hari sebelumnya untuk menyelamatkan sahabat Sebin. Tetapi juga ingin menggantinya membunuh Do-hun. Jadi begitu, dia akan tidak khawatir tidak menyelesaikan misi dan dikejar. Melihat Do-hun melangkah lebih dekat ke jarak tembak, telepon Baik-han tiba-tiba berdering. Adalah Sebin. Sahabatnya memberitahu untunya tentang masalah Big-han datang ke sini untuk membunuh Do-hun. Jadi dia menelpon dan berkata dengan Big-han. Dia akan menyelesaikan misinya dengan tangannya sendiri, tolong jangan ikut campur. Karena dia tahu bahwa hanya Do-hun belum mati, dimanapun mereka bersembunyi, mereka akan diburu. Dia lebih suka melakukannya sendiri daripada membiarkan orang lain membunuh Do-hun. Mungkin dia bahkan bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup sebagai balasannya. Jadi begitu, dua orang bertemu dengan bersama di sawah garam yang luas. Ternyata, saat Do-hun melihat pabrik garam yang terbakar, sahabat Sebin tidak lihat di mana-mana. Dia menduga bahwa Sebin akan diancam. Jadi setelah mendapat telepon, dia tahu bahwa Sebin akan membunuhnya. Tapi dia dengan nyaman berlangkah ke depan wajah Sebin. Luarkan senjata. Apakah Do-hun? Aku maaf. Untuk Big-han yang berada kejauhan percaya pada apa yang baru saja terjadi, Sebin melepaskan tembakan lagi. Melihat sampai ini Big-han akhirnya juga percaya bahwa Do-hun sudah mati. Dalam sekejap mata 1 tahun telah berlalu. Di pulau kecil Do-hun dengan nyaman duduk di pantai untuk berjemur.
Ternyata, peluru yang digunakan Sebin saat itu adalah peluru garam buatan bibinya. Untungnya, itu akan meleleh di dalam tubuh, nilai kekurangan adalah menghabiskan energi. Jadi 2 peluru pada waktu itu, yang tidak dapat menimbulkan korban, dengan sukses melampaui mata semua orang. Akhirnya kedua orang ini tersembunyi ke sini, membuka sebuah restoran kasual dan menjalani hidup bahagia bersama.